Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulfa dalam podcast Lisul. Dan sekarang saya bersama narasumber yaitu Saudari Lisdawati. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Selama ini Lisda sibuk apa? Tahun ini saya sibuk kerja tugas, laporan. Agak padat ya jadwalnya Lisda. Baik, langsung saja kita membahas mengenai faktor lingkungan, yaitu faktor pembatas, habitat, dan relung. Pertama, kita membahas dulu mengenai faktor pembatas. Ya, Saudari Lisda, menurut Anda, apa sih itu faktor pembatas bagi lingkungan? Baik, menurut saya faktor pembatas adalah faktor fisika dan kimia, komponen abiotik yang menentukan apakah organisme komponen dapat hidup dan berkembang dalam suatu ekosistem. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sepemikiran dengan saya atau Anda mempunyai referensi lain mengenai faktor pembatas? Saya sependapat dengan Anda, di mana referensi yang saya baca juga mengatakan bahwa faktor pembatas ini adalah semua kekuatan atau energi baik bersumber dari komponen biotik maupun abiotik yang mempengaruhi dan menentukan lingkungan. Faktor pembatas ini juga terdiri dari seperti suhu lingkungan, kadar garam, kelembapan, dan sebagainya. Nah, berdasarkan pengaruhnya juga terhadap kehidupan organisme, faktor pembatas ini memiliki rentang nilai maksimum, dan rentang optimum. Nilai minimum ialah nilai terendah suatu organisme dapat hidup, di bawah nilai tersebut organisme akan mati. Sedangkan nilai maksimum ini adalah nilai tertinggi suatu faktor pembatas. Di atas nilai ini organisme akan mati. Adapun rentang optimum ialah rentang suatu nilai faktor pembatas di mana organisme ini dapat hidup secara optimal, dalam arti semua proses fisiologi tubuhnya berjalan secara optimal sehingga organisme dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sebagai contohnya itu, spesies hewan B memiliki rentang hidup pada suhu 10-25 derajat Celcius dengan suhu 10 derajat Celcius merupakan suhu minimum atau terendah spesies B masih dapat hidup. Suhu 25 derajat Celcius ini merupakan suhu maksimum atau tertinggi spesies B masih dapat hidup. Suhu optimal berada pada kisaran antara rentang 10-25 derajat Celcius, misalnya pada rentang suhu 17-20 derajat Celcius. Selanjutnya kita membahas mengenai habitat dan relung. Menurut Lisda, apa sih itu habitat dan apa itu relung? Dan menurut Saudari Lisda juga, apa sih pembeda antara habitat dan relung? Langsung saja, habitat merupakan tempat tinggal suatu organisme melaksanakan kehidupannya. Dan relung merupakan status fungsional organisme dalam suatu komunitas tertentu, meliputi bagaimana cara hidupnya dan peran ekologi organisme tersebut. Nah, untuk di bagian pembeda itu sudah jelas tadi di pengertiannya. Nah, seperti dengan habitat yang merupakan suatu tempat tinggal untuk kehidupan organisme, sedangkan relungnya yaitu status fungsional organisme dalam suatu komunitas tertentu, nah meliputi bagaimana cara hidupnya. Bagaimana dengan menurut Anda? Apakah mempunyai pendapat seperti dengan saya atau mempunyai referensi lain? Menurut saya, pemaparan yang Anda berikan itu sudah sangat jelas ya, di mana habitat ini merupakan pemaparan tempat suatu organisme dapat ditemukan. Sedangkan relung ini adalah pertelaan lengkap bagaimana suatu organisme ini berhubungan dengan lingkungan fisik dan biologisnya. Mungkin sudah jelas ya.
Dan dari tadi kita sudah membahas mengenai faktor pembatas, habitat, dan relung. Alangkah baiknya kita juga membahas biotik. Dan menurut Anda apa sih itu biotik? Baik, menurut saya biotik itu adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, di mana faktor biotik ini meliputi semua kehidupan makhluk hidup di bumi, baik individu, populasi, dan komunitas. Yang di dalamnya juga termasuk jumlah inang Pteridophyta yang banyak. Berdasarkan peran dan fungsinya juga, biotik ini dibedakan menjadi 3. Ada yang produsen, konsumen, sama dekomposer, di mana produsen ini adalah makhluk hidup yang mampu mengubah zat anorganik menjadi organik. Dan peran yang kedua yaitu konsumer, di mana konsumer ini adalah organisme heterotrof yang tidak bisa membuat makanannya sendiri dan tergantung kepada organisme lain, baik itu bersifat heterotrof maupun autotrof. Nah, yang ketiga itu dekomposer, di mana dekomposer ini adalah organisme yang menguraikan bahan organik menjadi anorganik untuk kemudian digunakan oleh produsen. Itulah tadi pemaparan materi kami mengenai faktor lingkungan yang meliputi biotik, faktor pembatas, habitat, dan relung. Mungkin itu saja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.